Nah, ini ada jaminan ya. Jadi bahwa anak band itu ya bukan penjahat. Enggak, sama Ya. sekali band itu bukan penjahat, Mas. Malah dia mungkin ya. Iya, Mungkin dia ya kita nggak tahu nih, mungkin dia memang dikaruniai dengan skill yang begitu dan dia bisa Iya. membahagiakan orang dengan itu. Kan bagus juga. Sepakat. Mereka tuh Betul. bukan penjahat, tidak. Framing soal band itu bukan narasi Iya. negatif. Ya. Band itu sangat Berbagi cerita, mencari inspirasi bersama YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada duduk Bang Poci atau nama lengkapnya nih ya, tapi nama panggungnya Bang Poci. Iya. Ya, sudah terkenal nih Bang Poci, nama panggungnya Bang Poci, tapi nama lengkapnya Lalu Chandra Yudhistira, The Datu Band. Ya, The Datu Band. Ya, ini udahlah nggak perlu kita tanya nih bagi anak-anak band. Ya. Mumpung anak band lagi viral loh. Iya, betul. Ini anak band lagi viral dengan sebuah pemberitaan Yang fenomenal. fenomenal, dan mohon maaf aja nih Bang Poci, beritanya ini terus terang sedih saya. Saya juga sedih sih Om. Miris. Miris juga sama. Miris asli melihat berita, membaca berita minggu ini bahwa ada seorang personil band, berita ya, Berita. ya, tertangkap membawa narkoba 1 kilo. Itu band terkenal. Wow. Narasi berita. Band terkenal. ini narasi berita, tapi saya nggak tahu Bang Poci. Setelah banyak yang keberatan, sebenarnya dia itu band apa? Kemudian berita itu tentu membunuh karakter, Benar. membunuh semangat yang sedang sedang dibangun oleh teman-teman band. Bener. Gempa, Covid, panggung jarang, Iya. baru mulai, Baru memulai. Bang Poci. Iya, baru memulai. Ya, gimana sebenarnya Bang Poci tanggapan teman-teman ini melihat pemberitaan seperti itu? Pemberitaan minor jelas buat anak-anak band. Bener. Ya, Ya, kita ngopi dulu, Bang. ngopi dulu. Biar santai. Ya, kita ngopi dulu. Asik. Ya, Silakan, gimana Bang ya? Poci. Saya juga kaget sih, Hmm. Bang Yusron. Saya kaget membaca berita gitu kan. Ya. Setelah saya baca dalam di satu media gitu, Ya, ada anak band tertangkap, band ternama, band ternama. Ya, tertangkap membawa narkoba Ya. sejumlah 1 kilo. kayak daging kurban. Iya. 1 Ini kilo. kan Ngeri. Dahsyat 1 kilo ini kan kita bilang sudah bukan pemain baru ya. Betul. Ini sudah kelasnya beda gitu, dengan Iya. jumlah yang sangat besar. Ini dahsyat gitu. Ya. Dengan framing anak band, ya Hmm. tentunya ya saya alhamdulillah masih sampai sekarang nge-band gitu. Masih nge-band. Ya. Walaupun kita tahu pasca memang momen ini memang jarang banget panggung. Betul. Tapi alhamdulillah masih sebagai anak band gitu. Saya masih menganggap diri sebagai anak band karena ya dari dulu sampai sekarang ini hidup saya Setengah ini hidup masih ada di dunia band ya. panggung, di dunia. Oke. Jadi saya dengar berita itu, saya langsung cross check. Ya. Ternyata benar ada media yang menuliskan ada band ternama dari Mataram yang ketangkap membawa narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilogram. 1 kilo. Iya. Jujur Bang, sampai sekarang saya nggak tahu ini siapa orang tersebut yang tertangkap. Saya curiga anak band masa nggak tahu dari Saya sama sekali saya nggak tahu. Saya coba tanya ke teman-teman juga masih nyari juga siapa yang ketangkap. Jadi saya tanya dari teman band, siapa sih yang ketangkap, sampai sekarang saya belum dapat jawaban yang jelas Ya. siapa yang tertangkap. oknumnya ini Iya, ya. siapa oknumnya. Oke. Cuman dari berita tersebut kan saya mikirnya aduh ini kok miris banget gitu. Ya. Betul. Yang kita tahu ini saya belak-belakan ya. Ya, oke, dibuka aja nih. Ya, dibuka. Ya, belak-belakan gitu. dibuka aja di sini Bagaimana Bang Poci. tentang Ya. band di Ya. kalangan orang tua, tapi tidak semua. Ya. Ada yang positif dan tentunya ada yang negatif. Nah, selama ini Bang Poci yang berada di separuh jiwanya, separuh hidupnya ada di panggung, ada di itu. Dulu
zaman Iya. saya SMA ngeband. Tapi alhamdulillah saya berada di satu keluarga yang mensupport saya dan mendukung saya di musik gitu kan. Ya. Satu media tersebut saya baca, aduh, kok band gitu kan? Ya sedangkan kita tahu nih dari dulu, ya misalkan saya, kalau sekarang saya udah nikah, dulu sebelum nikah nih, saya Gak apa-apanya. Pas ditanya nih sama calon mertua gitu, kerja di mana mas gitu kan. Saya kerjanya saya ngeband bu. Oh gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa ya, ngabung sini. Jadi begitu begitu diketahui itu anak band, jadi pandangan camer nih calon mertua itu agak sedikit gimana gitu. Iya. Oh gitu kan. Oke. Ya tapi kita wajarin lah. Jadi mungkin melihat kondisi ya. Kondisi pada saat itu tentang band itu agak sedikit negatif. Apa istilahnya, tidak mungkin ya. Mungkin nih saya bicara mungkin dia punya apa istilahnya masa depan agak sedikit belum jelas dan lain sebagainya gitu. Kita nggak tahu nih berapa, kita nggak pasti gitu. Mungkin pertanyaan tersebut yang menjadi mendasar mereka berpikir tentang band gitu. Tapi nggak apa-apa, saya terus aja gitu. Tapi itulah pengalaman pribadi saya. Nah itu bicara tentang salah satu pengalaman pribadi. Nah saya kasihannya dengan saya baca narasi tersebut, makanya saya di akun sosial media saya tulis buat teman-teman band nih yang belum nikah, aduh kasihan gitu kan. Nanti ditanya sama calon mertuanya kerjaannya apa, ngeband. Dibaca media tersebut, dibaca tentang pemberitaan soal anak band ternama yang membawa tangkapan membawa ganja. Kan tambah begini, tambah tanda kutip kan jadinya bang. Jadi makin berat. Yang dulunya masih ada narasi negatif soal anak band, ditambah dengan pemberitaan ini kan tambah kasihan. Betul. Jadi sedangkan makin negatif, makin berat ini perjuangan yang para jomblower ini. Para jomblower makin berat kan, kasihan juga. Iya. Tapi semoga lah para orang tua paham soal ini gitu. Cuma band ini sebenarnya pekerjaan yang sangat menjanjikan, Mas. Kalau menurut saya. Iya. Dari band ini kita banyak punya sahabat, betul. Kita banyak punya teman, ya. Kita banyak kenal orang, kita banyak dikenal orang. Lingkungan juga. Sosialnya luas ya, kalau anak-anak band ini ya. Jadi kan kalau bicara soal cuan itu kan datang dari jaringan. Ya. Band ini bisa menjadikan satu lonjakan yang bagus kalau tujuannya mencari cuan, gitu kan. Jadi banyak hal positif yang ada dalam band ini. Oke. Gitu. Nah, banyak hal positif namun dengan sebuah berita. Kayaknya perjuangan selama ini. Cuman gini aja nih Bang Poci, saya belum bisa terima aja ini Bang. Saya gini loh. Di berita itu band terkenal. Cuman kenapa nggak ada yang tahu gitu loh siapa itu, apa nama bandnya, itu yang sehingga jangan digeneralisir dong yang seluruh anak band. Ini miris aja dah pokoknya buat saya gitu. Saya sih sebenarnya kaget juga membaca dari salah satu media itu. Cuman saya tidak menyalahkan juga karena kita tahu bahwa teman-teman media juga butuh judul yang bagus juga, menarik juga untuk menarik minat baca. Cuman mungkin ada klarifikasi terlebih lanjut setelah ini ya. Iya. Tapi harapan kami sih dari teman-teman band ini, band itu nggak begitu kok. Teman-teman band ini nggak seperti pekerjaan itu. Band ini pekerjaan yang bagus dan mulia, Mas. Karena kalau logikanya, band ini sangat mulia pekerjaannya karena mereka membuat orang bahagia. Ada nggak kira-kira orang nonton band yang tidak bahagia? Selalu ikut. Iya kan? Jadi itu kan istilahnya membuat orang bahagia juga itu bagian dari pahala juga dong. Pahala dong, menghibur orang. Iya kan? Betul. Ya tapi semoga dengan narasi tentang pemberitaan di media yang lagi viral saat ini yang menyatakan bahwa anak band itu bisa tertepis lah. Tidak semua band itu seperti itu dan saya berani jamin. Nah, ini ada jaminan ya. Jadi
bahwa anak band itu ya bukan penjahat. Enggak, sama Ya. sekali band itu bukan penjahat, Mas. Malah dia mungkin ya. Iya, iya. Mungkin dia ya kita nggak tahu nih, mungkin dia memang dikaruniai dengan skill yang begitu dan dia bisa Iya. membahagiakan orang dengan itu. Kan bagus juga. Sepakat. Mereka tuh Betul. bukan penjahat, tidak. Framing soal band itu bukan narasi Iya. negatif. Ya. Band itu sangat baik. Oke. Siapapun saya rasa sepakat ini. Jadi Iya. memang narasi-narasi negatif ini yang dibungkus apa ya? Hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, jika terus dipelihara, apalagi ini ditumbuh kembangkan ini. Jadi Bang Poci ini, jadi saya berharap ini memang apa ya, dengan berita ini, dengan apa ya, justru ada narasi positif lah. Apa ya, ini kalau saya melihatnya ini anggap saja sebagai cambuk saja ini Bang Poci. Jadi untuk membangun anak-anak band lebih bagus lagi, anggaplah ini bukan saya yang berbuat, tapi saya yang kena getah. Iya. Kan- Banyak teman-teman itu yang bicara Seperti soal itu. gitu, Mas. Banyak Iya. bicara, "Yo, ini kok begini ya?" gitu. Kan kita ini kok istilahnya semua kena getahnya gitu. Tapi Iya. saya bilang, ya enggak lah, mungkin nanti ada istilahnya, coba nanti kita ngobrol sama sesama Iya. orang yang satu hobi, kita bicara soal ini, Oke. kita deklarasikan bahwa kita tidak seperti itu gitu. Oke, jadi setelah berita ini sudah ada nggak kira apa ya, teman-teman was-was? Pasti kan sama kan perasaannya semua teman-teman band di sini. Kemudian membuat sebuah gerakan gitu atau berkumpul menyamakan ide. Kita bukan seperti itu loh gitu. Kalau was-was sih Mm-mm. enggak ya, karena kita sama sekali tidak apa istilahnya, kita sama sekali enggak takut soal itu karena kita tidak melakukan hal itu. Ya. Cuman dari teman-teman sendiri yang pelaku anak band sudah mereka coba berdiskusi nih. Ini dalam tahap Ya. istilahnya dalam tahap konsolidasi. Kawan-kawan ini pengen semoga ini bisa terrealisasi. Kita Ya. pengen membuat satu gerakan bahwa kita Nah. mendeklarasikan bahwa kita tidak seperti itu. Yes. Anak band itu say no to drugs. Say no to drugs. Yes. Sangat sepakat. Jadi maksud saya Bang Poci, oke lah. Satu sisi ini negatif Iya. buat teman-teman. Tapi di sisi lain saya melihatnya pasti ada sisi positif lah. Justru ini yang mempersatukan teman-teman untuk ya justru declare saja bahwa ya kami bukan seperti itu. Sehingga maksud saya kepercayaan ya itu bisa dibangkitkan lagi, ditumbuhkan lagi gitu. Terus semangat satu frekuensi nggak dengan teman-teman ini semua? Ya alhamdulillah kita coba diskusi by WA dulu sementara. Udah mulai nih, udah mulai coba komunikasi dan teman-teman yaudah ayo gitu coba kita ini biar framing soal hal-hal yang negatif ini bisa kebuang. Ya. Kita coba lagi nunggu momennya nih. Kita coba silaturahmi dulu sama teman-teman beberapa band. Ya. Dan alhamdulillah dapat dukungan juga dari para senior-senior kita Nah, nih. yang ini ada di dia sini. nih. Penting ini saling dukung terus. Iya, nunggu momennya aja nih. Ya, tapi respon dari teman-teman sih sangat positif ya. Tapi saya kata Bang Yusran benar. Mungkin ini juga sebagai cambukan juga untuk kita. Nah, karena kondisinya kan kita tahu nih Bang. Ya. Gempa, pandemi, ini panggung kosong. Ada pun panggung tapi nggak banyak. Dan itu terbatas sekali. Ya. Nah sekarang ini kan apalagi di Lombok ya, momennya lagi mau ngangkat banyak-banyaknya teman-teman pekerja kreatif ini lagi membuat panggung-panggung besar gitu. Betul. Nah, jangan sampai hal ini yang sudah mau menanjak ke arah bagus terkendala dengan berita-berita yang seperti ini. Nah itu harapan saya, karena saya juga di sini selaku ngeband juga, saya juga pekerja kreatif juga di bidang itu gitu. Jangan sampai ada hal-hal pemberitaan ini menjadi hambatan gitu. Oke. Makanya sepakat gitu. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi cambukan buat teman-teman. Ya, ini batu loncatan juga ke hal yang lebih bagus gitu. Betul. Ya kita tahu ini kan pasca pandemi ini pandemi sudah mulai meredah. Ya. Nah ini sudah banyak event-event besar yang akan diselenggarakan di NTB. Iya. Nah ini bagus gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai ini berita-berita hal ini menjadi narasi yang hambatan-hambatan
program-program besar yang akan dikerjakan untuk Iya. para pekerja kreatif ini. Sepakat. Gitu sih Bang. Jangan sampai menjadi bencana. Iya, bencana lagi susah lagi kita. Bencana non formal. Bencana pro kan susah ntar. Aduh, ini sudah Iya. pandemi Pak, udah menanjak lagi. Bencana berita begini, aduh, susah juga kita ini kan. Terpaksa ini ngerem lagi ya. Ngerem lagi, teman-teman susah band, lagi. ya, Aduh. untuk membuat sebuah event dengan dengan berkumpul teman-teman ini kan pemerintah kita juga kan sedang giat Iya, membuat berbagai event bahkan internasional. Mm-mm. Di situ muncul lagi panggung-panggung untuk teman-teman di sini kan. Ini kan oke lah, kalau saya kita gini aja deh Bang Poci. Sudahlah, berita itu oke, kita terima sudah gitu kan. Nah, cuman ayo bangun gitu. Ayo bangun narasi-narasi yang melawan itu. Ya yang mengkanter itu, bahwa itu nggak benar gitu loh. Nah, teman-teman ini menurut saya butuh sebuah gerakan. Insya Allah Bang, Insya Allah ini kita dalam konsolidasi ke arah itu. Nah, kita berharap juga Ya. teman-teman yang melihat podcast ini, Ya. mungkin saya mewakili Ya. teman-teman band. Ayo kita bareng-bareng kita deklarasi bahwa anak band itu say no to drugs. Oke. Sangat luar biasa. Iya. Ini BNN, BNN dan APH ya, bahwa tolong didengarin ya, bahwa Anak band itu say no to drugs. say no to drugs. Kalaupun Ya. itu ada hal yang seperti Ya. itu bukan bandnya, itu Personal. personalnya. Atau kita kan oknum. Ya, oke. Band itu sesuatu hal yang mulia loh. Itu pekerjaan. Ya, Jangan di framing band sama dengan negatif. Tidak. negatif. Kalau ada yang begitu itu Ya. masalah personal, bukan masalah soal bandnya. Iya. Sepakat. Jadi jangan membunuh pekerjaan, jangan memframing negatif terhadap sebuah pekerjaan karena itu dilakukan oleh seorang, bukan Iya. oleh misalnya oleh satu anggota band. Seluruh anggota band itu Iya. ternyata Iya. oke. Itu kan berat Bang. Kalau Ya. misalkan gini kita belum apa-apa udah dibunuh karakternya kan susah. Oke. Enggak lah, saya jamin itu. Oke. Tidak ada band yang seperti itu. Kalaupun itu personal, itu penyakit personal, Ya. bukan band. Justru di sanalah band itu tempat saling menyemangati, Iya. untuk saling memotivasi. Kalaupun ada ketahui temennya itu ya mari rangkul, mari Komunitas Untuk- band itu besar loh, Iya. Bang. Oke. Nggak salah, komunitas band itu di NTB sangat besar. Di Oke. Lombok Timur ya, contoh Ya. tadi saya kontak-kontakan sama Mas Helmi. Ya, Bang Emi ya. Ya, Mas Helmi Padu Bajang. Ya. Nah, sekarang kan lagi giat-giatnya tuh lagi buat Betul. kegiatan untuk teman-teman band. Ya sama juga, tadi bicara juga BWA tuh curhat-curhatan juga. Katanya sempat dipanggil sama pihak kepolisian, diberitakan soal gini, ya Bang Helmi bilang nggak ada. Kan imbasnya ke sana nih jadi. Iya. Saya WWN sama dia tadi, tapi dia bilang ayo gitu, dan alhamdulillah Mas Helmi juga sangat mendukung gitu. Ayo kita declare gitu soal ini. Oke. Gitu. Dan tadi beberapa ya senior Kang Ari Julian juga saya sempat Oke. komunikasi, ayo gitu. Oke. Ada beberapa senior juga dari teman-teman band juga. Mau genre apa aja tadi saya coba Oh ya. di teman-teman dari yang senang musik-musik hardcore juga saya kontak komunikasi juga. Ya mereka juga ayo gitu. Iya ini parah nih katanya. Ini kan kita baru mau naik nih. Kok ada berita begini kan tambah kasihan teman-teman ini gitu. Betul. Jadi justru ini menjadi pemersatu. Iya. Ya. Jadi anggap saja ini hikmah gitu. Hikmahnya begitu. Hikmahnya bahwa ya ayo kita bersatu lawan say no to drugs, bahwa kita bukan seperti itu. Sama sekali kita bukan seperti itu. Tapi mohon juga lah ya, jangan ada lagi upaya-upaya untuk memframing. Iya. Bahaya juga. Kami sebenarnya tidak melawan, Oke. melawan soal pemberitaan tersebut, melainkan kami hanya mengklarifikasi bahwa band itu tidak seperti itu. Oke. Itu sih harapan kami Bang Yusron. Jadi Oke. ya teman-teman nih yang nantinya mendengar Iya. atau melihat podcastnya Bang Yusron nih, para orang tua juga nih. Nah, ini saya tertariknya dengan dengan orang tua ketika mengetahui calon menantunya ini anak band. Mohon maaf, dekade beberapa waktu yang lalu ini sempat di framing ya, kalau anak band ya orang tua itu mikir. Misalnya loh ya, ini
mau kasih makan anak saya pakai apa gitu. Nah, ini dia yang perlu jangan salah, Bang. bangun. Sekarang ini lagi bagus loh. Maksudnya panggung, dan mohon maaf kita bicara soal fee ya. Ya. Bagus lumayan. Dan itu bisa dijadikan pekerjaan yang sangat potensial untuk mencari cuan gitu. Sangat bagus sekali. Oke. Di mana sekarang banyak kafe-kafe. Sekarang kan lagi di Mataram apalagi ya. Creative Hub ini kan lagi banyak banget gitu. Banyak panggung-panggung kecil dan teman-teman bisa ngisi di sana dan lumayan loh. Iya. Kalau kita rutin ya anggapan aja misalkan nih. Iya. Dengan honor berapa gitu 500 atau ya sewajarnya itu kan lumayan kalau kita bicara kalinya. Iya kan? Bisa mengalahkan gaji honorer, benar nggak? Betul. Ya kenapa nggak? 500 kali sekian kali manggung, ya jika di manajemen dengan bagus, juga ya pendapatan digital kan. Jangan lupa itu bisa di atas rata-rata UK UMR ya. UMR-nya ya. Bisa di atas. Nah, itulah maksud saya sangat menjanjikan. Oke, ya kan? jadi seperti saya sampaikan tadi kan, nih. Ya, betul. Jadi para orang tua nih meyakinkan. Saya meyakinkan bahwa ya saya kasihan juga misalkan ada teman-teman saya ngeband ini, apa kerjaan ngeband enggak. Ini nih kalau orang-orang tua ngedenger podcast ini mudah-mudahan lah nanti restui lah. Jadi anak band itu luar biasa loh. Oke. Kayak seperti saya sampaikan tadi. Ya, kondisi sekarang ini memang entertain itu lagi bagus, istilahnya angkanya lagi bagus, betul. Momennya lagi bagus, ya, dan ini akan terus karena generasi sekarang ini sudah beda sama dulu, mohon maaf, generasinya polanya zamannya sudah berbeda, entertain itu sudah bagian dari bahan pokok udah. Ya, jadi sebetulnya entertain itu mau muncul dari pelosok belahan bumi manapun, semuanya mendapatkan panggung di dunia digital. Yes, ya. Jadi nggak perlu lagi kita harus berada di ibu kota untuk mendapatkan sebuah panggung kan, berada dimanapun. Tentu yang perlu digali adalah sisi kreativitas. Bener. Bakat itu ya memang anugerah, tapi kalau nggak digali, nggak diasah terus ya sama saja itu akan menjadi hal yang biasa kan. Nah, dalam pengalaman Bang Poci mendalami dunia musik ini, keseriusannya gitu loh, sampai seperti apa Bang Poci? Iya, alhamdulillah Bang. Jadi dulu ya zaman saya SMA itu saya punya band namanya Daun. Ya. Daun Band pada saat itu. Daun Band. Kiprahnya Daun Band ini ya alhamdulillah sangat diterima ya. Tahun 2000-an ya? Iya, tahun 2003 maksudnya. 2003 ya. 2004, 2005. Saya melihat ada Aku judulnya kan. Bidadari. Ya, betul. Pada momen itu sangat diterima gitu. Chartnya di radio-radio top chart 1. Oh, saingannya berat, Bang. Dulu saingannya Peter Pan. Wow. Iya. Serius? Saya nggak bohong. Bisa dicek di radio-radio itu. Daun Peter Pan, daun Peter Pan. Itu terus selama itu. Iya. Dan alhamdulillah saya itu masih saya SMA, Bang. Jadi SMA kelas 2 saya. Udah jadi artis di Mataram sudah ya. Iya, alhamdulillah gitu. Dia dapat manggung sana sini, alhamdulillah gitu. Zaman itu bayaran bagus juga kan, kita anak SMA seneng bagus juga. Nah, setelah itu saya lihat progres band itu sangat luar biasa. Di sebelum Daun juga banyak juga band-bandnya, ada Tragic Lance juga. Ada Kang Ari Julian juga yang sudah gerakannya sudah sangat luar biasa. Setelah Daun saya hijrah ke Jakarta. Wah, ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Dapat dikontrak sama satu label ternama, boleh saya sebutin? Sebutkan saja. Naga Suara. Wah, Naga Suara. Ya, waktu itu Naga Suara. Keren. Kami dikontrak, tapi rubah nama band dari Daun ke Sayap Band. Waktu itu dikontrak oleh Naga Suara, sudah launching 2 lagu waktu itu. Itu buat full album. Cuman proses karena di label ini kan kita menunggu karena banyak waiting English artis, jadi harus nunggu. Antriannya cukup panjang ya kalau saat itu dengan label-label apalagi sekelas Naga Suara. Artis terkenal siapa lagi yang di bawah Naga Suara itu? Banyak, Bang. Jadi kita di Naga Suara labelnya, tapi di manajemennya oleh Positive Art. Jadi di Positive Art ini kita satu manajemen dengan Wali, Kangen, Titu, terus Zivilia. Itu teman serumah semua tuh, Bang.
Satu rumah produksi ya. Satu rumah produksi, satu rumah tinggal juga. Wow. Iya, di Jakarta. Jadi sembari berangkat Jakarta, proses ini jalan. Ya alhamdulillah bagus jalannya, tapi memang sudah kehendak Allah, vokalis saya meninggal. Rio almarhum. Almarhum meninggal dan kita balik ke Lombok. Karena kan kalau sudah vokalis ini kan jadi pentolannya berat kalau ingin membuat lagi seperti itu, karena karakter band itu ada di vokalis. Ada di vokalis, betul. Ya, jadi akhirnya kita balik, ya kita biasa, kita buat hal-hal yang biasa, dan saya bentuk band lagi, Bang. Tapi namanya Selasa Band. Selasa? Iya. Kayaknya ada momentum hari Selasanya itu. Enggak, tapi band ini terkenalnya di Malaysia, Bang. Iya, Selasa Band itu terkenalnya di Malaysia. Apakah karena aliran saat itu menyesuaikan jadi, dengan iseng-iseng berhadiah waktu itu, Bang. Jadi ada namanya Dennis, dia vokalisnya Nirwana Band. Nirwana. Ya. Ya, kebetulan teman di Jakarta waktu itu udah pada balik ke Lombok. Dia bilang ke Dena ada Dena vokalisnya Selasa. Dan lu ada lagu nggak? Buat apa? Kita udah pada malas ngeband gitu. Sini bagi kata dia. Ini di Malaysia saya lagi lagi ada kenal beberapa ini. Sini deh coba satu lagu gitu. Iseng-iseng mah. Dibuang lagu ini ke Dennis. Tujuannya tuh ya udah kalau mau ada yang bayar aja gitu. Kita nggak pikirin mau begini gimana. Bayar aja dah. Pokoknya betul-betul iseng, udah lempar saja udah ya. Nggak kepikiran sama sekali. Jadi dibuang lagu ini ke Dennis. Dennis ngebuang lagu ini ke Malaysia. Ternyata di radio-radio sana lagu ini top chart, Bang. Selama 6 bulan loh. Wow. Kita juga kaget. Ya. Akhirnya ada satu label Malaysia namanya FMC itu ngontak. Ini band ini siapa? Ngontaknya sih ke Dennis, karena Dennis yang bawa kan. Dennis, ini band ini siapa? Oh, ini band ini dari Indonesia, dari Lombok. Kita nggak, masa sih Den? Coba dicek. Ternyata di Malaysia itu lagu itu pasarnya bagus banget, Bang. Nah, alhasil kita diminta sama Malaysia untuk datang ke Malaysia pada saat itu. Saya bilang sama anak, ini serius apa gimana gitu kan? Ya, jelas kan, kaget nggak ekspektasi nggak sejauh itu. Sama sekali nggak kepikiran. Akhirnya kita dikirimin tiket oleh pihak label Malaysia untuk berangkat promo di Malaysia. Saya bilang, ini nggak dipikirin kok ini yang datang. Mimpi apa ini? Akhirnya alhamdulillah berenam saya berangkat ke Malaysia, Bang. Masa sih lagu ini top chart di Malaysia? Saya nggak percaya kan. Akhirnya saya sampai Malaysia, saya baru sampai bandara. Lagu itu lagi diputar di bandara, Bang. Kalau kita sebagai yang punya band langsung merinding. Saya kaget, itu saya di bandara. Yuh, ngeri. Tanda, ini bukan lagu kita ya gitu. Oh iya itu. Nah kan kalau turun bandara kan pasti ditanya dong. Dari Indonesia visanya apa segala macam, liburan apa. Oh ini lagi ada liburan, ini ada undangan gini-gini. Ditanya mbak-mbak yang di cek yang visa, di imigrasinya lah ya. Oh ini bandnya apa? Selasa. Oh Selasa Band dia. Selasa Band lagu ini nih. Saya senyum. Keren. Oh gitu. Oh Selasa Band. Ya mohon maaf sih, bukan sok-sok artis. Iya. Karena kita kayak, Selasa Band ya. Ya istilahnya heboh sedikit di tempat orang di bandara gitu. Saya bilang, saya ketawa gitu kan, nggak nyangka. Kayak gini gitu kan, ketawa udah gitu. Selasa Band. Akhirnya singkat cerita ya kita ke label tersebut. Ternyata di label tersebut FMC ini labelnya Siti Nurhaliza. Wow. Iya. Keren. Masya Allah. Jadi itu labelnya Siti Nurhaliza, labelnya Afgan juga Indonesia. Di Afgan dikontrak di FMC ini. Nah kita diundang ke FMC, kita ketemu langsung sama direkturnya, direktur eksekutifnya FMC langsung, produsernya. Ditanya, ini bagus lagu ini sangat, ya benar, kita diundang di radio-radio lokal di Malaysia, di TV-TV lokal, dari media-media. Ternyata nyampe sana saya baru sadar ternyata benar lagu itu nge-booming sangat di Malaysia. Jadi semacam tour
Iya, jadi iseng-iseng kita nggak mikir itunya, iseng-isengnya jalan-jalan gratis gitu kan. Ini asli ini ya bekerja orang-orang kreatif ya. Iya, alhamdulillah. Iya, Tapi ini sangat yang luar bersyukurnya kita Mm-mm. di satu sisi kita promosikan tentang band kita. Ya. Banyak waktu itu kita preskon, ada media besar di Malaysia, banyak media-media yang hadir. Ya syukurnya di satu sisi kita mempromosikan band, tapi di satu sisi kita mempromosikan NTB pada saat itu. Jadi saya bilang, kita ini sekali ngedayung 2-3 pulau kena, saya bilang. Negara. Iya, bahasanya kan memang from Indonesia, tapi kita bilang yes from Indonesia, tapi kita dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok gitu. Tegas kita bicara soal itu. Jadi mereka bicara soal menanyakan soal band di Lombok, di mana itu Lombok, apa itu Lombok. Jadi kita istilahnya kita datang ke sana itu kayak promosi wisata jadinya. Wah. Itu dampaknya. Jadi saya bilang makanya band ini dahsyat dampaknya kalau memang ditekuni dan diseriusin. Nah, itu dia maksud saya tadi. Ya, jadi iya. Ini jadi anak band satu, jangan minder dengan bener. apa yang saat ini teman-teman tekuni, gali terus, asah terus. Ternyata Bang Poci ini sudah menunjukkan ini bukan kalau bahasa sana membual ya. Bisa dicek. Saya nggak ada. Ini pengalaman hidup saya. Iya. Nah, jadi seperti itulah maksud saya ya. Disinilah sisi kepercayaan diri sebagai anak band ketika itu kita bangun dengan semua narasi positif, Bang Poci. Benar. Ya, jadi hasilnya juga saya yakin tidak akan membohongi lah apa yang sudah dilakukan. Iya, benar. Oke. Bang Poci. Iya. Harapannya. Jadi, harapan saya sih band itu bukan sesuatu hal yang jelek. Band itu bukan penjahat. Band itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi band itu bukan sesuatu hal yang negatif aja. Jadi buat orang tua nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini dan ada di rumah, jangan terlalu berpikir dengan band itu suatu hal yang negatif. Tapi semoga lah ini mungkin cuman tidak semua orang berpikir. Tapi saya rasa dan saya yakin bahwa insya Allah semua yang melihat, mendengar podcast ini, kita satu frekuensi bahwa menyatakan band itu bukan sesuatu hal yang jelek. Ya, tetap bersemangat. Apa yang diceritakan Bang Poci ini, ya ini menjadi penyemangat untuk teman-teman semua ya, bahwa dunia kreatif ini tidak sesempit seluas panggung, Bang Poci ya. Benar. Jadi ini menjadi sebuah pekerjaan yang sangat menjanjikan jika ditekuni, diseriusi dan hindari narkoba. Benar, sepakat itu. Ya, hindari narkoba. Oke. Bang Poci, sukses Bang Poci atas semua ikhtiar yang sudah dilakukan. Sama-sama. Saya berharap kampanye Bang Poci melalui band kemudian didukung oleh seluruh teman-teman ini ya selalu ada hikmah. Amin. Ya, semoga hikmahnya adalah teman-teman band bisa bersatu padu menyamakan suara bahwa anak band adalah anak baik. Insyaallah pasti band, itu. Ya, ini bisa menjadi sebuah kampanye untuk hal-hal yang positif. Ya, sukses selalu Bang Poci. Oh, sama satu lagi Bang, ya, saya lupa. Siap. Nah, ini biar nih. Ya. Jadi saya mau sekalian, ini kan podcastnya luar biasa nih Bang Isran. Siap. Subscribernya banyak banget nih. Siap. Saya Amin. ada band satu lagi Bang. Ya. Setelah selesai band ini selesai, ini tutup buku, cerita yang tadi, daun, sayap. Saya ada band namanya Dedatu. Dedatu. Yang sampai sekarang ini masih eksis. Tapi saya ingin gini. Dedatu ini saya simpan. Ini untuk podcast berikutnya. Iya. Siap. Jadi saya ingin Dedatu, kita khusus bahas Dedatu. Siap. Ya, nanti dengan siapa lagi yang diajak personilnya. Thank you, jadi, Bang. ini sengaja kita simpan dulu ya. Teman-teman sahabat Yat Podcast, ya kita akan segmen berikutnya nanti kita akan fokus membahas bagaimana perkembangan Dedatu. Tadi sebagian. Jadi untuk membuat penasaran perjalanan Bang Poci dari band masih SMA sampai Dedatu. Ini Dedatunya kita simpan untuk segmen berikutnya. Mantap. Luar biasa. Terima kasih Bang Poci. Sama-sama Bang Isran. Ya, ini sangat luar biasa. Selalu bisa hadir di YS Podcast. Semoga bisa memberikan inspirasi. Ini YS Podcast ini berbagi cerita untuk saling inspirasi Bang Poci. Siap. Itu tagline yang saya ambil. Banget, ya, semoga teman-teman tetap bersemangat bahwa apapun pekerjaannya, ya jangan minder. Ketika kita bisa memaksimalkan diri, seluruh potensi kita,
ya insya Allah kita bisa membawa keberkahan untuk orang lain juga selain untuk diri kita, Bang Poci ya. Siap, mantap. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bang Yusron, terima kasih banyak. Oke, sukses terus Siap, Bang Poci siap, sama-sama, dan teman-temannya The Datu ya. Amin, Oke, amin. berikutnya nanti kita akan bahas The Datu Band khusus di segmen The Datu Band. Oke, demikian Mantap. sahabat Yes Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita